Bung Tomo adalah pahlawan yang berjuang bersama rakyat Surabaya untuk bertempur melawan tentara Inggris. Jargon merdeka atau mati tidak lagi asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo yang dicetuskan ketika ia menggelorakan semangat para pejuang pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Momen yang saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo adalah seorang nasionalis yang ingin mati-matian membela tanah airnya. Ia tak hanya tokoh dalam perang melawan penjajah, pemuda kelahiran 3 Oktober 1920 ini pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan sosial. Sutomo tumbuh di keluarga yang menghargai pendidikan. Di rumahnya, Sutomo kecil sudah kerap menyatakan pendapat dan bicara terus terang. Sayangnya, pada usia 12 tahun, ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Merr Whitgibbridge Place on Rees atau MULO, pendidikan setara sekolah menengah pertama. Hal tersebut lantaran dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Ia lantas memutuskan untuk bekerja kecil-kecilan. Sutomo kemudian belajar di Hughley Boarding School atau yang tadi disebut HBS secara korespondensi. Meski begitu, ia tidak secara resmi lulus dari sekolah tersebut. Pendidikan Sutomo banyak dipengaruhi pendidikan informal di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Lewat filsafat kepanduan inilah ia menempa kesadaran nasionalisnya. Sutomo adalah siswa yang cukup berprestasi. Pada usia 17 tahun, ia jadi tersohor ketika didapuk menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Kepiawaiannya dalam berbahasa dan kecerlangan gagasannya menuntutnya untuk memilih jalur jurnalistik sebagai bidang pekerjaannya. Sejak usia 18 sampai 25, ia terlibat di berbagai media seperti Express dan kantor berita Antara Orasi Pertempuran Surabaya. Kini Bung Tomo dikenal peranannya dalam pertempuran Surabaya pada Oktober dan November 1945. Waktu itu pada masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di Surabaya mencekam setelah Jepang menyerah pada sekutu. Tentara Inggris yang bergabung dalam Allied Force Netherlands East atau AFNI datang ke Surabaya bersama dengan tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NINJA. Misi tentara sekutu ini adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Namun diam-diam mereka juga punya niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan pemerintah Belanda. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri merdeka, harga diri rakyat Indonesia di Surabaya seolah-olah terinjak-injak ketika pada tanggal 18 September 1945 Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Yamato. Bentuk perlawanan rakyat disobeknya kain biru pada bendera itu hingga hanya merah dan putih yang tersisa. Suasana terus memanas sampai pada 30 Oktober 45 pemimpin Inggris Brigadir Jenderal Malaby terbunuh karena tembakan seorang pemuda Indonesia. Situasi ini memang memancing konflik yang lebih runcing. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata pada tanggal 10 November. Tetapi ditanggapi lagi dengan perlawanan.
inilah puncak pertempuran Surabaya. Mari kita dengar orasi Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita senjata-senjata yang kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menunjuk tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa tentara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tahu, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tahun 1950, Bung Tomo diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata. Ia juga menjabat anggota DPR pada tahun 56 sampai 59, mewakili Partai Rakyat Indonesia. Berada dalam lingkaran kekuasaan,
tak membuatnya kehilangan daya kritis. Ia pernah mengkritik kepemimpinan Soekarno juga Soeharto pada era Orde Baru. Kritiknya kepada Soeharto itu membuatnya ditahan selama 1 tahun pada tahun 1978. Setelah dilepaskan, ia berfokus pada keluarga demi mengupayakan pendidikan terbaik bagi kelima anaknya. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 81 ketika sedang menunaikan ibadah haji di Padang Arafah. Jenazahnya dibawa ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada beliau dengan peringatan Hari Pahlawan pada 2008. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sahabat Indonesia Tempo Dulu.